Agnes, selamat pagi. Pagi Bu Neta. Yuhu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak Vicky. Kak Vicky, pagi-pagi udah macet aja ini Zoom-nya. Oke deh. Oke. Adik-adik apa kabarnya nih? Oke ya. Yuk, dibuka mute-nya, biar semangat. Kemarin Baik. ujiannya gimana? Ujian naik SMP yang kelas 6? Lancar? Siapa sih yang kelas 6 nih? Kinar ya? Kinar, Kinar. Dika kelas 5 atau kelas 6? Aku 5. Oh ya kelas 5, oke. Berarti PAT ya? Oke, PAT-nya udah selesai, Dika? Belum, selesainya Kamis besok. Oh, oke. Berarti baru mau mulai ya. Benska kelas 6 atau kelas 5? Kelas 5. Kelas 5 juga, berarti PAT juga ya. Oke. Yang kelas 6 nih, gimana kemarin ujiannya? Lancar ya? Kinar, ujiannya gimana, Kinar? Bisa? Bisa. Oh iya. Siapa aja yang kelas besar, yang kelas 6 ya? Kinar, Agnes, kelas berapa Agnes? Kelas 5, Bu. Kelas 5. Aldi? Kelas 6. Kelas 6. Oh, Aldi juga ya, ujian kemarin ya. Erici kelas berapa? Kelas 5, Bu. Kelas 5. Mika? Halo Mika. Oke, mungkin Mika lagi somewhere mempersiapkan. Ada berapa anak ya hari ini ya? Kelas besarnya ya? Ada 10 orang lagi. 3. Kok ada Via? Sebentar, aku pindahin dulu. Oke deh, baik adik-adik. Sebelum kita mulai hari ini, Kak Vicky minta tolong ada doa pembuka, doa sebelum firman, dan doa persembahan. Kira-kira siapa yang mau jadi volunteer untuk pimpin doa hari ini? Pembuka, doa sebelum firman, dan doa persembahan. Yuk, semangat. Harus berani berdoa. Siapa yang mau doa pembuka? Kemarin siapa yang pimpin doa ya? Aku pilih aja ya. Ravenska pimpin doa pembukaan ya. Ravenska. Dika doa persembahan. Oke. Dika doa sebelum firmannya. Ricci. Oke. Ravenska oke doa pembuka? Iya. Oke deh, siap. Thank you. Oke, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Vicky mau ajak adik-adik untuk naikkan satu pujian dulu. Apa ya kira-kira? Sebentar, loading. Oke, kita mau sama-sama bersukaria
Kita mau pujikan lagu Mari Kita Bersukaria. Tapi sebelumnya sebentar, Kak Vicky mau buka videonya dulu. Ternyata ketutup. Oke deh. Sebentar ya. Oke, kita mau pujikan sekali lagi, karena tadi kan sempat nggak ada videonya. Oke, kita mau sama-sama memulai ibadah sekolah minggu ini dengan hati yang bersukaria, karena Tuhan sudah mengumpulkan kita semua di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Suaranya kecil, oke, aku cek dulu. Oh iya, betul. Thank you, Benska. Oke, sip. Kita 100%. Sebentar. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu, Mari Kita Bersukaria. Puji Tuhan semesta itu.
Oke. Adik-adik, mari kita sama-sama mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Rafeska. Silakan Rafeska. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati kami hari ini di sekolah minggu. Ya Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, halia amin. Amin. Terima kasih, Rafeska. Oke. Waduh, loading nih, nge-lag lagi, Kak Vicky. Nggak apa-apa, yang penting minggu depan kita udah mulai onsite ya, jadi udah nggak ada alasan nih. Laptopnya error-error, jadi makin bisa lancar semua ibadah sekolah minggunya. Oke, kita mau sama-sama naikkan pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, Kak Vicky mau ajak adik-adik sama-sama kita mempersiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, persiapkan Alkitab kita, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, Kak Vicky mau ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu I Need You. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. The sin runs deep. Your grace is more. What grace is found is very rare.
lose my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Oke, mari El Ricci untuk pimpin doa sebelum firman. Silakan El Ricci. Tuhan Yesus, hari ini kita akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Berkati saat kita membaca firman-Mu ya Tuhan, agar lancar dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ricci. Silakan Ibu Natalia untuk waktunya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Coba dibuka itunya, mikrofonnya semua, mau dengar suara semangatnya nih. Ibu mau dengar. Iya. Ayo dibuka semuanya dulu. Kita mau baca Alkitab sama-sama nih. Ibu butuh sekali pertolongan anak-anak untuk membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang masih ditutup mikrofonnya coba dibuka dulu. Semuanya. Kita mau bertemu sama Tuhan Yesus, kita harus semangat. Harus memberikan suara puji-pujian untuk Tuhan Yesus ya, biar Tuhan Yesus bangun dan mendengarkan kita semua, melihat kita semua lagi beribadah sekolah minggu. Masih semangat anak-anak semuanya? Masih. Wah, kayaknya baru satu orang nih yang Ibu dengar suaranya karena masih ada yang di mute. Ya. Coba yang anak laki-laki Ibu mau dengar suaranya. Masih semangat sekolah minggunya? Masih. Yang perempuan nih, Ibu mau denger nih. Biar lemah lembut tapi suaranya harus kenceng biar Tuhan Yesus. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang perempuan. Semangat semuanya? Semangat. Harus semangat ya buat Tuhan Yesus ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kesehatan, sudah memberikan kita apa yang kita minta, Tuhan sudah berikan melalui mama papa. Ada nggak di sini yang kalau minta sesuatu sama mama papanya langsung dibelikan atau oh nanti dulu misalkan gitu, nanti dulu belajar dulu yang pinter. Ada nggak yang langsung dikasih atau semuanya disuruh berusaha dulu? Coba Ibu mau denger nih. Berusaha dulu atau langsung dikasih nih sama mama papa kalau minta sesuatu? Ayo yang mau bicara siapa nih? Atau Ibu sebut aja ya, Ibu pengen dengar dari Kinar nih. Kinar kalau pengen apa gitu ya, terus minta sama mama atau sama papa. Biasanya langsung dibeliin atau Kinar harus ada syaratnya gitu. Coba Kinar, pendapatnya Kinar. Kadang-kadang harus ngelakuin sesuatu dulu. Oh, berarti harus berusaha dulu ya.
Iya. Kalau yang laki-laki, Ibu mau dengar dari Dika. Ya. Ayo, langsung dikasih apa harus usaha dulu? Usaha dulu sih. Usaha dulu ya. Kayaknya hampir semuanya harus usaha dulu ya, nggak langsung dikasih ya sama mama papa ya. Coba Frederica, Ibu mau dengar pendapat Frederica kalau minta sesuatu sama mama atau sama papa, langsung dikasih atau diminta untuk belajar dulu yang pinter, nggak boleh ada merahnya gitu, atau gimana? Harus belajar dulu. Harus belajar dulu. Semuanya sama ya, kayaknya hampir semuanya sama ya. Iya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Paulus. Mungkin minggu lalu sudah mendengarkan firman Tuhan juga ya tentang Paulus ya. Ada yang masih ingat nggak yang minggu lalu sekolah minggu firman Tuhannya? Bener nggak masih Paulus ya? Tentang Paulus juga. Iya. Lupa ya. Siapa yang masih ingat minggu lalu tentang Paulus apa bukan? Masih ya, ada yang manggut-manggut. Iya, masih. Hari ini kita juga masih berbicara tentang Paulus. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Adik-adik coba disiapkan Alkitabnya semua. Kita buka Kisah Para Rasul di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Baru, iya, Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Ini cukup banyak ayatnya ya. Cukup banyak dan Ibu mau minta tolong anak-anak untuk membaca 2 ayat. Di sini ada Mahardika, Ibu lihat dari ini aja ya, kotak wajah ya. Ibu lihat dari Mahardika ayat 19, ayat 20. Nanti dilanjutkan Kinar ayat 21, 22. Dilanjutkan lagi El Ricci 23, 24. Rika 25, 26. Lalu Mika 27, 28. Lalu Agnes 29, 30. Lanjut Ravenska 31, 32. Lanjut lagi Benska 33, 34. Nah, ini sampai 34 sampai di Benska ya. Kita Ibu, ya. Kisah Para Rasul berapa? 16 ayat 19 sampai 34. Kasih. Iya, oke. Kita mulai dari Dika ya. Aku. Ya. Oke. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan banyak, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Kinar. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya.
Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Lanjut, Rici 23, 24. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara diperintahkan memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25, Rika 26, 25, 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman. Ia ingin melainkan mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. 27, 28. Lanjut, Mika. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." 29, 30, Agnes. Agnes sudah ya? Ravenska ya? Agnes belum, Bu. Oh, Agnes belum? Iya. Oke, Agnes lanjut. Kepala penjara itu menyuruh membawa Sulu lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" 31, 32, Ravenska. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33 dan 34, Benska. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Iya, terima kasih. Di sini kita punya ayat satu ayat yang akan kita bicarakan bersama mengenai firman Tuhan, yaitu di ayat 25. Ibu minta Aldi untuk mengulang ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Iya, terima kasih. Sambil kita membuka Alkitab tetap terbuka, kita berdoa dulu ya, minta Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Mari kita berdoa, anak-anak. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau di pagi ini kami semua anak-anak sekolah minggu, khususnya kelas besar, boleh berkumpul di ruang Zoom untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kalau tadi kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan mampukan anak-anak kami untuk dapat mengerti dan memahami akan isi firman-Mu dan mengerti akan kehendak Tuhan
di dalam kehidupan anak-anak kelas besar ini ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Ya. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini ayat kita yang terutama yaitu di ayat ke-25. Di situ tertulis bahwa Paulus dan Silas mereka menyanyikan puji-pujian dan berdoa kepada Tuhan saat mereka berada di dalam penjara. Nah, kalau minggu lalu kita membicarakan firman Tuhan mengenai Paulus, saat ini juga kita masih firman Tuhan kita masih sekitar Paulus lagi ya. Paulus itu orang hebat, di mana dia memiliki kekuatan doa di dalam Tuhan, puji-pujian, walaupun kehidupan Paulus sendiri penuh dengan tantangan, penuh dengan siksaan. Karena apa? Karena Paulus selalu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, menceritakan siapa Tuhan Yesus. Karena apa? Dia merasa sesuatu yang besar sudah dia terima di dalam Tuhan. Tuhan selalu menyertai dia, Tuhan selalu memberkati Paulus di dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun didera setiap masalah, dikejar-kejar tentara, terus disiksa ya sampai dipenjarakan, Paulus selalu datang sama Tuhan Yesus, selalu berdoa, selalu memuji Tuhan. Nah, untuk minggu ini Paulus tidak sendiri. Paulus ditemani oleh sahabatnya, yaitu siapa tadi yang kalau masih ingat kita baca firman Tuhan barusan? Sahabat Paulus. Ada yang bisa? Iya, Silas. Silas adalah sahabat Paulus yang senantiasa menemani Paulus di dalam perjalanannya memberitakan Injil Tuhan Yesus. Nah, untuk minggu lalu, Rasul Paulus menerima petunjuk dari Tuhan melalui penglihatan, di mana dia disuruh sama Tuhan ke Makedonia untuk menyebarkan Injil. Dan di Filipi, yaitu di Filipi ya. Filipi itu ibu kotanya Makedonia. Dan disitulah kota pertama kali Paulus melakukan pelayanan, yaitu memberitakan Injil Tuhan. Dan berkat pelayanan Paulus itu, ada seorang perempuan yang bertobat. Ya, minggu lalu itu, kalau yang masih ingat, ada yang namanya Lydia. Masih benar ya, Lydia ya? Ada yang ingat nggak? Ya, ada nama Lydia. Dia bertobat setelah mengikuti pelayanan Paulus. Setelah mendengarkan firman Tuhan, Injil Tuhan, Lydia bertobat. Dan sebagai tanda pertobatannya, Lydia dan seisi rumahnya meminta diri untuk dibaptis. Ya, puji Tuhan ya. Kalau kita lihat orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, terus dia dengar firman Tuhan, dia dengar Injil Tuhan dikabarkan, terus dia bertobat, dia pingin ikut Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur. Karena apa? Semakin banyak yang meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, maka kehidupan setiap orang tersebut akan mendapatkan keselamatan yang abadi di dunia maupun pada saat nanti mengalami kematian, mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan setelah seminggu Paulus melakukan pelayanan yang diikuti pertobatan Lydia, Paulus kembali lagi ke tempat itu, tapi dia tidak sendiri, dia bersama Silas. Dia memberitakan lagi Injil di tempat ibadah itu. Lalu ada seorang perempuan, ya, perempuan ini mempunyai ilmu tenung. Kalau kita baca sebelum ayat yang tadi 19, kita mulai itu ada ayatnya di mana ada seorang perempuan yang memiliki roh tenung. Jadi dia memiliki kemampuan untuk meramal,
Wah, kalau ketemu Dika, Dika nanti kamu kalau udah besar kamu pasti jadi ini. Ya, itu ramalannya ya. Dan ramalan-ramalannya itu sangat dipercaya oleh orang-orang pada zaman itu. Pada saat itu banyak tuan-tuan ya, kalau dibilang tuan-tuan intinya artinya tuh orang-orang yang besar yang memiliki kekuatan dari materi, dari kedudukan ya, mereka selalu datang ke perempuan ini yang punya roh tenung ini, yang mampu meramal kehidupan mereka. Dan dari situ mereka mendapatkan karena diramal, oh saya nanti akan jadi kepala penjara atau jadi kepala tentara gitu kan. Berarti dia akan memiliki penghasilan yang lebih kan. Penghasilannya akan bertambah. Kalau tadinya mungkin hanya pejabat biasa, terus dia naik pangkat menjadi pejabat yang tinggi, maka penghasilannya akan bertambah besar. Nah, mereka suka dengan perempuan ini, dengan perempuan yang memiliki kuasa roh meramal gitu ya. Lalu perempuan ini mengikuti terus nih, Paulus sama Silas diikutin aja kemana mereka melayani Tuhan, diikutin aja. Sambil bicara kemana-mana, wah ini nih Paulus nih, hamba Tuhan nih yang memiliki kekuasaan yang tinggi, yang diberikan kuasa tinggi oleh Tuhan Yesus gitu kan. Lama-lama diikutin gitu kan, kemana-mana diikuti tapi mulutnya kemana-mana juga. Paulus risih, Paulus terganggu gitu kan. Aduh ini perempuan ini ganggu banget nih gitu kan. Aku mau pelayanan nih, aku mau ke rumahnya Kinar nih, mau ngasih tahu tentang Tuhan Yesus, tapi ini perempuan yang punya roh tenung ini ngikutin terus gitu kan. Terus sambil jalan tuh ngomongnya ya ke sana kemari begini-begini gitu. Jadi risih ya Paulusnya. Akhirnya Paulus berbalik, dia bilang sama perempuan itu, karena dia mengetahui bahwa ada roh yang tidak baik di dalam diri perempuan ini ya, yang harus dikeluarkan dari tubuhnya. Akhirnya Paulus berdoa sama Tuhan Yesus. Dia minta di dalam nama Tuhan Yesus keluar roh tenung itu, roh peramal itu. Akhirnya keluarlah roh itu kan. Roh yang tidak baik itu keluar dari tubuh perempuan itu. Nah, sejak keluar roh yang jahat itu dari tubuh perempuan tersebut, maka perempuan ini sudah tidak bisa meramal lagi. Akhirnya siapa yang kecewa? Tuan-tuan yang besar itu yang kecewa. Dia bilang, waduh, ini perempuan udah nggak bisa ngeramal saya lagi nih. Saya ke depannya bagaimana nih gitu kan. Waduh, Mika bingung nih. Misalkan Mika nih ya diramal tadinya nanti jadi artis nih ya. Terus tiba-tiba, wah kok ini mau datang ke perempuan ini bilang, waduh saya udah nggak tahu kamu mau jadi apa Mika nantinya. Akhirnya Mika sedih. Begitu juga dengan tuan-tuan ini, mereka jadi sedih, kecewa, marah gitu kan. Marahnya bukan sama perempuan ini, marahnya sama siapa? Sama Paulus. Karena apa? Paulus sudah mengeluarkan roh peramal dari tubuh perempuan tersebut. Akhirnya mereka merasa dirugikan, dari penghasilan mereka juga akhirnya berkurang, mereka tidak menjadi siapa-siapa lagi. Akhirnya mereka membuat kata-kata yang menjatuhkan Paulus dan Silas. Mereka bilang ke pemerintahan, wah ini Paulus dan Silas ini orang yang tidak baik, yang akan menghancurkan kerajaan, misalkan gitu ya. Seperti itu akhirnya para pemerintah itu percaya gitu kan, dengan tuan-tuan ini percaya, akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi pada saat Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara? Ada yang masih ingat? Elrici, tadi kita baca saat di penjara apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Halo Rici. Rici. Nah,
Masih ingat nggak Ricci tadi di dalam penjara Paulus dan Silas melakukan apa? Lupa ya. Ada yang ingat? Lupa. Ada yang ingat nggak tadi Paulus sama Silas ngapain ya di dalam penjara? Nangis atau teriak-teriak atau marah-marah? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Aduh, itu dia. Ada nggak yang di penjara tuh begitu ya? Pernah lihat nggak? Nggak pernah ya? Belum pernah ke penjara ya? Nah, kalau dulu penjara itu merupakan suatu tempat yang sangat mengerikan, di mana orang-orang jahat ada di dalamnya. Dan kalau ada yang masuk ke dalam penjara itu pasti akan disiksa oleh orang-orang yang sudah lama. Tapi bagi Paulus dan Silas, masuk ke dalam penjara itu bukan hal yang menakutkan. Karena apa? Karena Paulus itu merasa selama ini Tuhan Yesus itu selalu menyertai dia. Dari perjalanan dia sampai dia masuk penjara itu, penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas. Ya. Dan saat di penjara pun, apa yang dilakukan Paulus dan Silas sungguh luar biasa di luar dugaan kita sebagai manusia. Yaitu apa? Menyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Itu terus yang mereka lakukan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Tadi ada yang ingat? Gempa bumi. Gempa bumi. Itulah kekuatan Tuhan. Maksudnya Tuhan apa ya? Kok dikasih gempa bumi ya? Padahal kalau ada gempa bumi kan hancur semua, pasti Paulus sama Silas mati ya. Di dalam penjara ya. Semuanya runtuh misalkan gitu kan. Nah, kalau kepala penjara, dia posisinya ada di luar pada saat gempa. Wah, goyang-goyang dia bisa lari. Bisa menyelamatkan diri, tapi yang di dalam penjara ini tidak ada yang bisa terhindar. Mau lari kemana? Pintunya dikunci, ya kan? Tapi apa yang terjadi sama Paulus dan Silas? Mati atau terluka atau? Hanya terluka ya. Di sini hanya ada di dalam firman Tuhan itu hanya ada luka, tidak mati. Disitulah kekuatan doa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Begitu besar goncangan hidup, begitu tingginya gempa sampai meruntuhkan penjara, tidak membuat Paulus dan Silas mati konyol istilahnya ya, mati begitu saja. Tapi malah membuat kaget si kepala penjara. Mereka pikir, wah, penjara hancur, pintunya terbuka semua. Ini pasti ada yang kabur, ada yang mati, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Paulus dan Silas, khususnya Paulus ya, dia bilang dengan lantangnya, kita nggak kemana-mana loh. Kita masih di dalam penjara, kita tidak akan melarikan diri. Karena apa? Melarikan diri buat apa? Gitu kan? Justru disitulah kekuatan Tuhan. Kekuasaan Tuhan dinyatakan melewati Paulus dan Silas. Sehingga kepala penjara yang tadinya berpikir, wah, udah tahanannya udah pada kabur semua, udah ada yang mati juga, termasuk yang terakhir Paulus sama Silas. Tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Paulus dan Silas, di mana mereka justru menyatakan bahwa mereka tidak pergi kemana-mana, ya kan? Coba kalau adik-adik seperti Paulus dan Silas dikasih kesempatan kabur nggak? Kalau mama sama papa larang apa-apa gitu misalkan. Kamu jangan main ya Dika. PR-mu masih banyak. Terus temennya tuh manggil tuh di luar tuh.
Dika, main yuk. Kabur nggak? Kalau pintunya nggak dikunci, pasti kabur. Ya kan? Iya, ketahuan nih wajahnya. Yang lain juga gitu nih kayaknya ya. Nah, tapi Paulus sama Silas nggak begitu ya. Paulus sama Silas justru menyatakan dirinya, nih aku ada di dalam penjara, aku nggak kemana-mana gitu kan. Jangan takut kepala penjara. Jangan takut kamu dihukum sama Tuhanmu. Kita nggak kemana kok, kita tetap di sini, kita tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Walaupun nih luka-luka nih, katanya gitu kan. Nggak apa-apa, katanya gitu. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Kepala penjara justru heran gitu kan. Dia melihat kemuliaan Tuhan gitu, penyertaan Tuhan atas Paulus dan Silas. Ini yang dinamakan pemberitaan Injil yang baik, yaitu melalui perbuatan, ya kan? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan lari kalau kita punya masalah. Kalau kita dimarahin papa mama, jangan pergi dari papa mama. Duduk di depan papa mama. Akui, iya papa, iya mama, aku salah. Ya kan? Begitu. Itu perbuatan baik. Yaitu masalah akan segera selesai dengan seperti itu. Kalau kita pergi nih, misalkan siapa ya, Benska atau Aldi lah ya. Sini Benska, Aldi. Kamu kan kemarin nilaimu dapat jelek nih, merah. Mama sama papa mau kamu harus belajar. Nah, belajarnya benar-benar nggak tuh biar nilainya jadi bagus? Belum tentu kan? Kalau memang kadang-kadang kan kita punya perasaan, nanti ajalah gitu kan, nanti ajalah belajarnya. Tapi nggak berani ngomong nih di depan papa mama. Cuman iya aja, iya nanti aku belajar. Tapi kenyataannya pas di kamar nih, udah masuk kamar sendiri. Main game deh, ya kan? Main game dulu lah, nanti masih ada jam berapa lah aku ngerjain PR-nya atau ngerjain tugasnya. Nah, itu kadang-kadang kita seperti itu. Kita kadang-kadang Tuhan minta kita bertanggung jawab atas kesalahan kita. Tuhan minta kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak melakukannya gitu loh. Nanti aja deh gitu kan. Tapi kalau kita bisa seperti Paulus dan Silas, di dalam setiap masalah yang berat, baik di sekolah ya kan, terutama di sekolah ya. Kadang-kadang kalau di rumah kita belajar nggak ngerti bisa nanya sama guru, sama papa, sama mama, sama kakak ya kan. Tapi kalau di sekolah, misalkan ulangan, siapa yang mau ngasih tahu? Nggak mungkin dong bu guru mau kasih tahu. Kan udah dikasih kesempatan belajar. Nanya temennya, nggak bertanggung jawab sama tugasnya, ya kan? Nah, disinilah makanya kita ini harus benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau di sekolah kita tidak bisa mengerjakan tugas, tapi kita sudah belajar, lupa nih, berdoa, ya kan? Kita punya Tuhan loh. Ya, jangan lupa. Oh iya ya, ada Tuhan Yesus ya. Kenapa aku nggak berdoa? 5 menit nih, masih ada waktu setengah jam lagi, 5 menit aku berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan, nomor sekian aku susah, tapi aku udah belajar Tuhan, gitu kan. Ngomong aja sama Tuhan. Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Tuhan, aku udah belajar nih Tuhan, tapi aku lupa Tuhan mau nulisnya apa ya, gitu ya. Nanti Tuhan kasih tuh roh hikmat. Ya kan, Roh Kudus. Tiba-tiba ada kalimat yang keluar nih dari pikiran kita. Oh iya ya, aku semalam belajar. Wah, itu Tuhan tuh bekerja di atas yang tidak kita sangka-sangka ya. Jadi kalau adik-adik mengalami kesulitan di dalam belajar, di sekolah terutama, dan tidak boleh bertanya siapa-siapa, tanya sama yang di atas, ya, sama Tuhan. Yang penting adik-adik udah belajar. Jangan udah nggak belajar, ya,
main game, besoknya ulangan, terus berdoa, Tuhan, aku minta tolong Tuhan, nomor sekian aku nggak bisa jawab. Ya emang nggak bisa jawab, orang nggak belajar, ya kan? Nah, disitulah. Terus gimana nih? Turun kali listriknya, nggak ada yang denger nih. Cateringnya kemana nih? Aduh, maaf ya anak-anak, tadi mati lampu nih di rumah ibu nih. Mohon maaf ya. Kita lanjut lagi ya, sebentar lagi ya selesai nih ya. Kedengeran suara ibu ya? Dengeran ya, oke. Jadi di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, Tuhan mengajak kita semua, terutama adik-adik kelas besar, untuk selalu mengandalkan Tuhan ya di dalam doa, puji-pujian. Kalau saat lagi sedih, lagi berduka, misalnya habis dimarahin papa mama, jangan dimarahin papa mamanya balik ya. Tapi berdoa, Tuhan, aku mohon Tuhan mampukan aku untuk mau mendengar nasihat papa mama. Ya. Yang benar, yang baik, aku mampukan Tuhan supaya aku bisa mengikuti perintah nasihat orang tua. Ya, kalau misalkan papa mama ada salah, kalian juga berdoa, Tuhan maafkan kesalahan papa mama. Terus kalau lagi sepi, jangan main game, jangan dengerin musik-musik yang Korea ya. Jangan joget-joget sendiri. Tapi apa? Dengerin lagu-lagu rohani ya. Sekolah minggu, wah suka citaku, pom 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 pom, nggak jogetnya gitu. Jadi apa? Puji-pujian dan doa itu harus selalu ada di dalam hati anak-anak semua, ya. Jadi mengalami kesulitan bagaimanapun itu besarnya, tantangan besarnya bagaimanapun itu, jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa, lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Paling anak-anak kalau mau ujian kemarin ya, Kinar ya, kalau udah belajar dengan benar, siapa lagi tadi yang ujian juga itu ada beberapa anak, ya Ibu yakin kalau kalian sudah belajar, kalian sudah bertanggung jawab dengan baik dan benar tugas kalian, pasti kalau kalian mengalami kesulitan di dalam mengerjakan tugas, berdoa, Tuhan pasti bantu. Tuhan pasti buka jalan dan kalian akhirnya bisa mengerjakan setiap tugas, soal-soal apapun itu yang diberikan oleh sekolah. Juga yang lagi mau ulangan semester, jangan lupa ya, belajar dengan tekun apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, lalu minta pertolongan Tuhan melalui doa kalian, baik di rumah maupun nanti pada saat menghadapi soal, jangan lupa datang kepada Tuhan. Tuhan tolong, aku mau ngerjain soal. Aku sudah belajar Tuhan. Kalau aku nanti mengalami kesulitan, tolong Tuhan bantu aku. Pasti Tuhan bantu ya. Itu saja. Tuhan ingin anak-anak melakukan kehidupan sehari-harinya dengan diiringi doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Sudah bisa memahami firman Tuhan? Jadi jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa memuji Tuhan. Nanti minggu depan kita sudah onsite. Kita ketemu nih muka sama muka nih. Wah, Kinar ketemu Dika. Ravenska ketemu Aldi, Mika ketemu Agnes, Benska ketemu Frederika, semuanya kita bertemu dalam satu ruangan. Kita melepas rindu ya. Ini kan doanya kita semua kan, pada kepingin sekolah minggu di gereja. Tuhan sudah berikan waktu, sudah melewatkan kita dari pandemi.
dan pandemi sudah boleh berangsur-angsur pulih. Kita sudah sekolah juga ya, sudah mulai tatap muka ya, hampir 100%. Mungkin semester tahun ajaran baru kalian sudah mulai berada di sekolah lagi. Jangan lupa ya. Ya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan buka masker kalau lagi ngobrol berhadapan sama teman. Terus ingat peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang harus kalian patuhi. Dan minta Tuhan senantiasa menjaga kalian di dalam aktivitas kalian, baik di sekolah maupun di sekolah minggu depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo Kak Vicky. Oh iya, Ibu lupa. Kita langsung doa penutup firman sama doa Bapa kami ya. Jadi mengikuti doa Bapa kami. Ibu bawa dalam doa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau anak-anak-Mu pada pagi ini boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu mengenai Paulus dan Silas yang berada di dalam penjara, di mana Paulus dan Silas selalu memuji Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan di dalam kesusahan mereka di dalam penjara ya Tuhan. Kiranya anak-anak kami di kelas besar ini pun juga boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, yaitu selalu berdoa kepadamu, selalu memuji-muji Engkau di dalam setiap kesempatan yang mereka miliki, di dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi, baik di sekolah, di rumah, di dalam pergaulan di teman-temannya ya Tuhan, juga terutama di sekolah minggu. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini boleh selalu mengandalkan Engkau, selalu datang kepada Tuhan di dalam doa mereka, di dalam puji-pujian mereka, sehingga mereka selalu dekat kepadamu, selalu mencari Engkau di dalam segala aktivitas mereka. Tuhan berikan kesehatan kepada anak-anak kami semua di kelas besar, di mana pada hari Minggu yang akan datang, anak-anak kami ini akan melakukan ibadah sekolah minggu on-site di gereja ya Tuhan. Mampukan setiap anak-anak kami untuk mempersiapkan diri mereka, untuk bangun pagi di hari Minggu, untuk mempersiapkan segala sesuatu apa yang harus mereka bawa di dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah apa yang menjadi sikap mereka boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, juga bagi orang tuanya ya Tuhan. Tuhan, mampukan juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar onsite pada minggu depan. Kiranya semuanya boleh Tuhan berikan kesehatan dan persiapan yang matang sehingga acara ibadah sekolah minggu onsite pada tanggal 5 Juni yang akan datang boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh permohonan kami, doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, doa Tuhan Yesus juga yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kak Vicky, silakan.
Baik, terima kasih Bu Natalia untuk firman Tuhannya. Walaupun tadi sempat terkendala, tapi Kak Vicky harap, Bu Natalia harap adik-adik bisa mendapatkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik ya adik-adik. Oke, karena kita ada keterbatasan waktu dan kebetulan lagi di rumah kakak, baterai Kak Vicky udah mau habis. Kita langsung lanjutkan. Ini untuk persembahan pada hari ini. Adik-adik bisa lihat QR-nya. Nanti persembahannya adik-adik bisa minta tolong papa dan mama. Atau adik-adik bisa langsung mau persembahan dengan scan QR juga boleh. Nah, kita mau sama-sama naikkan pujian untuk firman Tuhan kita hari ini. Untuk firman Tuhan kita dan persembahan kita, yaitu terima kasih, oh Yesusku. Sambil kita pujikan lagu Terima Kasih, Oh Yesusku. Mahardika, pimpin doa persembahan. Teman-teman, mari kita doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan setengah harta kami untuk Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyudahi sekolah minggu ini, Tuhan. Berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah membantu kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Oke. Bentar, Kak Vicky tadi salah share. Oke, apa ya? Oke. Ini aktivitas minggu lalu. Yang mengumpulkan ada Aldi. Dia menulis, aku suka menolong, lalu melampirkan ayat favoritnya di 1 Yohanes 4. Ya, 4 ya Aldi ya? Ayat 7-8. Oke. Terima kasih Aldi, karena sudah mengumumkan aktivitas minggu lalu. Kita mau langsung ke aktivitas minggu ini. Apa sih Kak Vicky? Nah, aktivitas minggu ini adalah Kak Vicky mau ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa secara pribadi. Mendoakan apa yang menjadi pergumulan adik-adik. Gampang kan?
Oke, adik-adik bisa nih, apa sih yang jadi pergumulan adik-adik sebentar lagi mau PAT, aku bingung, aku deg-degan nih. Nah, adik-adik boleh doa untuk itu, atau misalkan ada yang lagi, aduh aku lagi sakit, aku lagi flu Kak, ya aku mau doa sama Tuhan Yesus boleh. Atau ada anggota keluarga yang perlu didoakan, adik-adik boleh doa. Oke, gimana? Udah paham? Gampang Paham. kan? Gampang. Ayo. Ya udah. Nanti setelah Kak Vicky bilang amin, kita mau sama-sama nyanyikan lagu Waktu Tuhan ya. Oke. Adik-adik, mari kita sama-sama bersatu dalam doa pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, itulah apa yang telah menjadi pergumulan kami, kiranya kami satukan ya Tuhan ke dalam doa yang kami panjatkan hanya kepadamu. Kiranya apapun yang menjadi jawaban dari pergumulan kami, itu semua hasilnya hanya daripadamu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pergumulan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan kegiatan peribadahan sekolah minggu pada hari ini dalam Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat firman yang Kau berikan melalui Ibu Natalia ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan Ibu Natalia dapat berguna bagi kami semua dan dapat memberkati bagi siapapun yang mendengarkannya ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami mau berdoa untuk anak-anak yang sebentar lagi mau PAT dan yang sudah selesai ujian ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing mereka, mendampingi mereka dalam mengerjakan setiap soal ya Tuhan, agar mereka dapat hasil yang maksimal, hasil yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau kembali beraktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang bimbing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Terima kasih untuk hadirannya ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya kita mau foto dulu. Ayo dinyalakan kameranya. Kak Vicky nggak bisa nyalain kamera nih. Gak apa-apa ya. Benska. Ada Benska. Yuk dibuka. Oke. Semuanya. Siap. El Ricci, mana wajahnya? Iya, ganteng. Frederica. Iya. Oke, semuanya sudah kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Oke, Kak Vicky hitung ya. Sampai 3. 1, 2, cheers. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Wait. Oke, sudah. Oke, Terima baik. kasih Terima kasih adik-adik semuanya. Sudah Selamat hadir di hari ibadah sekolah Minggu. pada hari ini. Tuhan Sampai jumpa berkati, sehat minggu depan selalu kita ya. onsite ya. Terima kasih. Selamat Depan hari Minggu. onsite. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Benska. Mama. Stop recording, Mom.